Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan activity report untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Saya mengambil dari UMKM Parsel Bukit Batam yang merupakan usaha keluarga. Nah, di sini eh, isi-isi dari laporan kegiatannya berupa overview produk, terus strategi promosi, profil konsumen, analisis kompetitor, dan laporan penjualan. Product overview. Jadi untuk UMKM Parsel Bukit Batam ini menjual berbagai jenis produk. Yang pertama ada parcel, lalu ada buke bunga dan hampers. Nah, hampers khususnya untuk pada musim-musim tertentu. Nah, ini sekilas eh, katalog produk dari beberapa yang telah dijual. Eh, ada series Valentine dan juga ada series Imlek untuk hampersnya. Nah, untuk eh, pembuatan buke biasanya bisa custom dengan ketentuan harga tertentu. Jadi kalau misalnya mau buat money bouquet gitu, eh, dia tergantung berapa lembar uangnya. Kalau misalnya 5 sampai 10 lembar itu diperkirakan harganya 75.000. Kalau ditambah bunga bisa 100.000, dan apabila mau nambah boneka lagi itu bisa ditambah 25.000 gitu untuk customnya. Dan sesuai juga sama ukuran. Apabila misalnya mau bikin snack snack buket juga bisa isi coklat-coklat, permen, dan eh, isi hadiah lainnya itu bisa di custom eh, sebagai produk Parcel Bouquet Batam. Nah, untuk strategi promosinya, em, berfokus pada kualitas produk, personalisasi melalui custom dan konten visual yang menarik. Jadi di promosiin melalui media Instagram, juga menggunakan Instagram Ads dengan tag lokasi di Batam saja. Em, Lalu belum ada toko fisik dan bisa melalui WhatsApp pribadi. Dan di WhatsApp pribadi itu kita sudah bertag WhatsApp bisnis dengan menyampaikan katalog-katalog yang telah disediakan. Jadi ada katalog, terus juga bisa sistem pre-order apabila konsumen ingin mengkostum produk baik itu parcel, hampers maupun bouquet. Nah, untuk profil konsumennya, ini tidak tergantung gender, jadi mau lelaki atau perempuan bisa membeli. Biasanya kan kalau lelaki memberi bunga untuk perempuan, nah perempuan kadang juga ingin memberi hadiah, lalu juga untuk teman-teman lain sebagainya. Nah, untuk jenis konsumen disegmentasiin jadi tiga. Itu yang pertama ada mahasiswa dan pelajar, bisa untuk hadiah wisuda, terus juga ada ulang tahun. Jadi mungkin yang budgetnya kecil-kecil. Yang kedua karyawan dan keluarga muda, memberikan hadiah untuk pasangan atau kerabat. Nah, di sini em, biasanya budgetnya agak lebih tinggi karena sudah memiliki penghasilan. Yang ketiga, instansi dan komunitas untuk acara formal dan hari besar biasanya memesan em, hampers atau parcel dengan skala yang jumlah yang cukup banyak, misalnya dibagikan untuk stakeholder bisnis tertentu. Nah, tentunya karena ini masih
dalam lingkup kota. Nah, lokasinya disesuaikan di kota Batam dengan tingkat ekonomi middle income. Em, Motivasi dalam hal em, membeli konsumen em, membeli di Parsel Bouquet Batam untuk bunga dari bunga plastik, jadi lebih tahan lama. Terus pembelian hampers dan parcel dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, untuk hambatannya, jenis produk lain tuh cukup menarik perhatian, sehingga tidak hanya berfokus pada buke bunga aja. Jadi bisa aja em, pakai parcel sama hampers. Nah, masalahnya mungkin tidak semua orang mau apa ya, bunga palsu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau fresh flower itu masih menjadi hambatan di bisnis ini. Lalu ada banyak kompetitor yang mungkin lebih terkenal dan sudah ada namanya di kota Batam ini. Nah, contohnya eh, berdasarkan hasil analisis kompetitor yang telah dilakukan, ada beberapa akun-akun Instagram yang sudah lebih terkenal dengan followers yang lumayan banyak. Em, yang pertama, Golden Florist Batam di sini desainnya mewah dan premium, jadi mungkin harganya cukup mahal. Jadi premium dengan fresh flower. Jadi untuk kompetitor ini dia di high income. Jadi em, dan juga mempunyai toko offline-nya. Terus dia aktif di Instagram dan Marketplace, lalu sudah memiliki banyak pelanggan yang loyal. Jadi eh, balik lagi ke membeli ke Golden Florist ini. Untuk yang kedua, Bucket Flower Batam ini kurang lebih hampir sama namanya, dengan desain kekinian dan Instagramable, banyak testimoni positif juga dan memiliki jumlah followers yang cukup banyak. Yang selanjutnya Aera Flores ini followersnya terbilang cukup banyak, tapi tidak sebanyak dua kompetitor lainnya. Desainnya elegan dan minimalis, terus visualnya tuh clean, putih bersih dan menarik. Untuk yang selanjutnya dengan nama yang hampir sama, Bake Batam, ini konsisten update produk, jadi sering mengikuti desain-desain terkini dan banyak variasi warna dan model. Jadi em, bisa menjadi inspirasi konsumen untuk melakukan custom. Oke, untuk report penjualannya, sales report ini saya kategorikan dalam musim tertentu ada tiga, yaitu Natal, Imlek, dan Idul Fitri. Jadi pada saat Natal em, terdapat 21 pesanan dengan 61 produk yang terjual. Lalu untuk Imlek terdapat 54 pesanan dan 224 produk yang terjual. Dan pada saat Idul Fitri ada 89 customer memesan dan terjual 223 produk. Nah, um, disebabkan dengan menggunakan Instagram Ads dengan strategi digital marketing yang telah dilakukan melalui Instagram. Terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan dalam activity report untuk UMKM Parsel Bukit Batam. Mohon maaf apabila ada kesalahan.